Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Produktivitas dan Kualitas Kerja kelas C akan menjelaskan materi mengenai model pengukuran produktivitas Mundell dan produktivitas APC. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Dewa Aji Badarudin, NIM B100190421. Yang kedua, Desi Cahyani Sugianto Putri, NIM B100190550. Ketiga ada Dela Kusuma Ardani, NIM B100190570. Keempat ada Sherliana Hadia Mahesti, NIM B100190573. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi produktivitas. Secara umum, produktivitas merupakan hasil dari perbandingan antara output dan input. Secara filosofi, produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Secara teknis, produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan. Secara konseptual, produktivitas adalah hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang diperlukan. Selanjutnya, pengukuran produktivitas. Secara umum, pengukuran produktivitas merupakan perbandingan yang dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, berdasarkan pelaksanaan saat ini atau sekarang dengan pelaksanaan tempo dulu berdasarkan historis. Yang kedua, perbandingan pelaksanaan antara satu unit, yaitu tenaga kerja, material, energi, modal. Pengukuran ini menunjukkan pencapaian relatif. Yang ketiga, perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya. Secara umum, pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu produktivitas yaitu output dibagi input. Selanjutnya, produktivitas Mundell. Model ini mengukur produktivitas total dengan cara membandingkan antara produktivitas dalam periode yang diukur dengan periode dasar. Indeks produktivitas atau IP dalam periode dasar adalah 100, sehingga terdapat 3 status IP dalam periode yang diukur. Yang pertama, IP kurang dari 100, yaitu produktivitas dalam periode yang diukur kurang dari periode dasar. Yang kedua, IP sama dengan 100, yaitu produktivitas dalam periode yang diukur sama dengan periode dasar. Yang ketiga, IP lebih dari 100, yaitu produktivitas dalam periode yang diukur lebih dari periode dasar. Semakin baik produktivitas, maka semakin tinggi atau IP selalu lebih besar dari 100. Lalu selanjutnya rumus dari produktivitas Mundell yaitu IP sama dengan AOMP dibagi RIMP per AOMP dibagi RIPP dikali 100 sama dengan indeks performansi periode pengukuran per indeks performansi periode dasar dikali 100. Selanjutnya IP sama dengan AOMP dibagi AOBP per RIMP dibagi RIPP dikali 100 sama dengan indeks output per indeks input dikali 100, di mana IP yaitu indeks produktivitas, AOMP output agregat untuk periode yang diukur, AOBP yaitu output agregat untuk periode dasar, RIMP yaitu input-input untuk periode yang diukur, lalu RIPP yaitu input-input untuk periode dasar. Selanjutnya, produktivitas APC. Rasio produktivitas memberikan sebuah indikasi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi output perusahaan. Perubahan faktor price recovery menunjukkan apakah perubahan biaya input diserap, diberikan atau dikompensasikan dalam harga dari output perusahaan. Dalam model ini, input modal diberikan oleh depresiasi ditambah keuntungan relatif terhadap aset total, yaitu aset tetap ditambah modal kerja yang digunakan. Selanjutnya, rumus dari produktivitas APC. The American Productivity Center atau APC menganjurkan pengukuran produktivitas yang terkait dengan kemampuan memperoleh keuntungan menggunakan produktivitas dan faktor recovery harga, yaitu profitabilitas sama dengan hasil penjualan per biaya-biaya, yaitu jika dijabarkan sama dengan banyaknya output dikali harga per unit
per banyaknya input dikali harga per unit sama dengan banyaknya output kali harga per banyaknya input kali biaya sama dengan produktivitas dikali faktor perbaikan harga. Selanjutnya, analisis perbandingan model Mundell dan APC. Yang pertama, model Mundell. Untuk kelebihan yang dimiliki model Mundell adalah dapat melihat peningkatan atau penurunan produktivitas secara spesifik atau melihat input secara masing-masing. Untuk kekurangan yang dimiliki model Mundell adalah tidak dapat mengetahui secara cepat apakah produktivitas mengalami penurunan atau peningkatan karena model-model ini melihat input secara masing-masing. Yang kedua, model APC atau American Productivity Center. Untuk kelebihan yang dimiliki model APC adalah dapat lebih cepat mengetahui apakah produktivitas mengalami penurunan atau peningkatan, karena model APC ini melihat seluruh total setiap input. Untuk kekurangan yang dimiliki model APC adalah model ini tidak mengetahui secara spesifik atau masing-masing input apakah produktivitas mengalami penurunan atau peningkatan karena model APC ini melihat dari total setiap input. Sekian penjelasan dari kami kelompok 5 mata kuliah Manajemen Produktivitas dan Kualitas Kerja kelas C. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.